sebelah baik, sebelah baik. Gimana ini apa yang benar? Baik atau enggak? Tidak. Baik. Ya. Baik. Ya. Sekarang kita mau apa dong? Kita mau ngelakuin apa nih? Ibadah. Ibadah El-Roki. Yang keempat. Yang minggu keempat. Jadi teman-teman di rumah harus apa nih? Semangat atau enggak? Semangat. Kok semangatnya bilang semangat? Ya lihat Rocky dulu dong. Oh iya. Oke, sekarang posisinya siap. Karena kita mau yel-yel El-Roki. 1, 2, 3. El-Roki. Siap. Siap. Sedari kecil sudah kuat. Yeay. Oke, sebelum kita memulai ibadah El-Roki di pagi hari ini, Kakak Joan mau pimpin kita berdoa awal. Ayo. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami mengucap syukur. Sebentar ini kami mau memulai ibadah ini, berkati dari awal, pertengahan hingga sampai akhir kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Jadi dengan sukacita yang penuh karena kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yang apa? Baik. Oke, ayo kita angkat pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeay, gimana? Sekarang kita mau lanjut untuk memuji dan menyembah Tuhan. Musik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
bahwa tidak ada yang memisahkan kita karena kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut memuji dan menyembah Tuhan lagi dengan penuh Sukacita. Yes, benar sekali. Iya. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian lagi dengan sungguh hati. Yesus, Kau yang termanis, dengan tanganmu Kau genggam aku.
Kakak Obaja memimpin kita di dalam. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersyukur. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami yang tidak sekedar mendengarkan tetapi juga dipelajari. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman. Tuhan, yang dibutuhkan adalah Apa dong? telinga, hati, Alkitab, buku catatan. Betul sekali. Telinga, hati, apa lagi? Buku catatan, alat tulis, Buku catatan. Oke, semua udah siapkan ya dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, selamat mendengarkan. Shalom adik-adik semuanya, semangat kan untuk mendengarkan firman minggu ini? Ya, bersama Kak Fani akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang kesetiaan membawa kebahagiaan. Firman Tuhannya diambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Adik-adik di rumah dan di sekolah minggu semuanya nanti dibaca bersama-sama ya, oke? Kesetiaan tentunya akan membawa kita kepada kebahagiaan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang upah, nah minggu ini kita akan membahas tentang kebahagiaan. Pasti kita akan bahagia kan ketika kita mendapatkan upah, ya kan adik-adik? Nah, sebelum kita akan lebih dalam membahas tentang firman Tuhan kali ini, Kak Fani ajak adik-adik untuk menyaksikan video ilustrasi berikut ini. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Pengawal raja pun mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Lalu semua orang datang menyembah kepada patung buatan Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sujud menyembah kepada patung itu. Lalu orang Kasdi melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau sujud menyembah kepada patung itu. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Berkatalah Raja Nebukadnezar, "Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lalu marahlah Raja Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga ia memerintahkan para prajuritnya untuk menambah panas daripada api itu menjadi 7 kali lebih panas dari yang biasa. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar oleh perapian yang menyala-nyala yang dipanaskan 7 kali lebih panas seperti biasanya, sehingga para prajurit Nebukadnezar menjadi mati oleh karena panasnya api. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka sama sekali tidak terbakar dan tidak merasakan panas api yang dipanaskan 7 kali lebih panas seperti biasanya. Kemudian Raja Nebukadnezar menjadi kaget karena di dalam perapian itu ada 4 orang, padahal yang tadinya hanya 3 orang, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu sang Raja Nebukadnezar berkata, "Bukankah hanya 3 orang yang kita campakkan ke dalam api itu? Namun kenapa ada 4 orang yang aku lihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu? Dan mereka sama sekali tidak terbakar, mereka sama sekali tidak terluka. Bahkan keempat orang itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Lalu Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan, kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, sudah nonton videonya? Nah, tentang apa adik-adik? Tentang kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa mereka hanya untuk mempertahankan kesetiaan mereka terhadap Tuhan. Ketika mereka setia kepada Tuhan,
upah yang Tuhan berikan adalah mereka selamat dari perapian yang menyala-nyala. Wah, adik-adik bisa dibayangin ya, perapian yang menyala-nyala pasti panas sekali ya. Tapi mereka selamat karena apa? Karena ada Tuhan beserta mereka. Padahal orang-orang yang melihat itu pasti, aduh pasti ini tidak akan selamat ya. Tapi ternyata apa? Mereka selamat. Orang-orang terkejut ya. Wah, kok bisa ya mereka selamat? Adik-adik tahu kan jawabannya kenapa? Karena Tuhan beserta mereka. Nah, kesetiaan kita kepada Tuhan ternyata bisa membuat orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya karena mereka melihat dari sikap kita, perbuatan kita sehari-hari, kemudian mereka juga merasa terberkati dan percaya kepada Tuhan. Adik-adik bisa ya, contoh simpelnya kita setia kepada Tuhan tuh apa, Dek? Nah, setia membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, dan yang pasti jangan malas untuk berangkat ke sekolah minggu setiap hari Minggu ya adik-adik. Itu bentuk setia kita kepada Tuhan. Nah, yang harus kita ingat juga adalah kesetiaan ini bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi juga kepada orang tua kita yang telah menjaga kita dari kecil, melindungi kita. Dan juga kita juga bentuk setia itu kita setia kepada teman atau saudara kita yang mungkin selalu ada bersama-sama kita saat kita sendiri atau merasa sedih. Namun kesetiaan yang lebih besar yang mau kita berikan hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, saatnya sekarang pedang roh. Pedang roh kita kali ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 24. Nah adik-adik, yuk Kak Fani aja adik-adik untuk menghafal bersama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sekali lagi ya adik-adik ya. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Oke, sudah selesai firman Tuhan minggu ini. Kak Fani akan kembalikan kepada kakak-kakak tim Praise and Worship. Dah. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Tetapi sebelum itu kita mau memuji Tuhan lagi. Oke. Musik. Berkumpul bersama saudara seiman.
sekarang kita udah selesai nih ibadah El Rokinya. Sekarang kita mau berdoa. Ayo dengan sikap yang baik, jangan goyang kanan, goyang kiri. Putar jari, jangan kayak gitu. Yuk kita berdoa. Oke, mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Ya Tuhan, kami telah selesai ibadah El Roki Tuhan. Kiranya apapun yang kami dapatkan Tuhan, biarlah itu menjadi rema di dalam setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami semua bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga yang tutup buku setiap adik-adik El Roki dimanapun mereka berada. Biarlah kasih-Mu yang selalu terpancar dalam kehidupan mereka. Engkau pakai mereka luar biasa dalam kehidupannya. Dan Engkau juga yang terus sertai mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam persekolahan mereka, di dalam pertemanan mereka, dimanapun Engkau tempatkan mereka. Biarlah mereka terus menjadi terang dan garam di orang-orang sekitar mereka, dan biarlah kasih-Mu terus terpancar dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, kiranya Engkau juga berkati setiap orang tua mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau tutup bungkus, biarlah sukacita, damai sejahtera, dan berkat-Mu yang terus ada dalam setiap kehidupan mereka, agar mereka terus membimbing setiap adik-adik El Roki untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk kakak-kakak El Roki yang telah dengan sabar, dengan penuh sukacita mengajar setiap kami, untuk supaya kami terus mengerti akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah selesai Tuhan, biarlah setiap doa dan permohonan kami, biarlah kami panjatkan hanya untuk-Mu Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Dan kami akan berdoa doa yang Engkau ajarkan untuk setiap kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan. Oke? Ya. God bless you. Bye-bye.